Shalom, bertemu lagi di acara program Rema Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sharing tentang rumah Bapak ya. Rumah Bapak. Di Alkitab itu, di Perjanjian Baru, Yesus itu sering mengatakan tentang rumah Bapak. Ya, ayat yang paling sering kita dengar adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang ini sudah pergi, minggat, menghambur-hamburkan harta, lalu habis-habisan, tidak bisa makan, ingat ada rumah bapaknya dia, lalu dia pulang ke rumah. Dan bapaknya menyambut dia. Itu yang pertama ya, diingat-ingat. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan, Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat. Many mansion itu bahasa Inggrisnya. Jadi tempat-tempat yang gede, yang mewah, yang bisa untuk santai, hangout, itu namanya mansion ya. Atau kalau yang sekarang mansion itu apa ya? Ya kayak villa gitu aja lah. Tempat nyantai, hangout, kumpul keluarga itu mansion. Dari dua firman Tuhan ini saya mendapatkan satu yang pesan yang luar biasa sekali, terutama hubungannya tentang kemana sih arahnya persekutuan banjir rezeki ini gitu ya. Banyak yang bertanya, persekutuannya itu kayak apa sih? Apa kayak persekutuan pada umumnya gitu? Sebelum pelayanan, doa, puasa, kenceng, lalu pelayanan. Apakah yang pelayanan itu yang kudus-kudus semua gitu ya? Apakah yang melayani itu orang-orang yang istilahnya yang tingkat dewa gitu ya? Saya mau sharing dikit gitu. Ketika saya diperintah Tuhan untuk bikin persekutuan doa, yang awalnya saya nolak, saya tidak mau. Kenapa? Saya tahu kalau saya membuat persekutuan doa, musuh pertama kali adalah pasti ya hamba Tuhan dan pendeta, gereja sekitar, pasti. Kenapa? Ya pasti mereka curiga, itu sudah di mana-mana, tidak cuma di Caruban tok. Oh, saya ini pengalaman pelayanan di mana-mana kok, di kota besar itu sering kayak gitu. Tetapi akhirnya karena Tuhan mendesak, saya tahu bahwa Yunus itu kalau taat sama Tuhan, dia keluarnya dari mulut ikan bagian depan, mulut. Tapi saya percaya kalau tidak taat, Yunus itu keluarnya dari belakang masalahnya. Daripada saya dikeluarkan Tuhan dari belakang, mending saya dari depan taat. Karena itu saya memberanikan diri bikin persekutuan doa ini gitu. Daripada saya keluar dari perut ikan bagian belakang, kan repot saya nanti gitu. Terus yang kedua, konsepnya seperti apa? Saya tanya Tuhan, konsepnya apa? Tuhan ngomongnya sederhana, family itu menerima semua orang. Oke. Dan betul, saya jalankan itu. Kalau saudara lihat di Banjir Rezeki, ciri-cirinya adalah yang pelayanan itu adalah tunjuk langsung ya. Tidak ada, di kita tuh tidak ada namanya jadwalnya pemain keyboard, jadwalnya gitar, jadwalnya singer, WL, tidak ada. Semua ditunjuk langsung dan mendadak, biasanya begitu. Tanya Tuhan, saya yang main besok Selasa siapa, ini saya hubungi, bisa semua kayak gitu ya. Saya belajar bahwa dalam rumah Bapak, family itu tidak ada yang namanya istilahnya terlalu kaku. Kalau di gereja karena sudah organisasi, maka harus ada jadwal-jadwal seperti itu. Tapi di kita memang tidak ada, nyantai banget. Karena memang konsepnya keluarga, bukan gereja kan. Jadi siapapun, malah secara ekstrim, siapapun boleh melayani di Banjir Rezeki. Itu dari segi platform pelayan Tuhan. Bahkan pemain gitar kita juga muslim gitu, tidak apa-apa. Yang bagian nyuting teman kita juga muslim. Jadi semua orang yang mau melayani boleh melayani gitu. Bahkan yang biasanya WL itu malah orang-orang yang tadinya tidak pernah WL di gerejanya masing-masing, tiba-tiba saya tunjuk jadi WL dan ternyata malah jadi berkat. Bukan hanya jadi berkat buat jemaatnya, saat pembicaranya juga diberkati karena WL ini. Nah, itu luar biasanya Banjir Rezeki ya, menginspirasi banyak orang. Dari segi yang lain, kita ini konsepnya ya seperti selamat. Bahkan orang yang
pernah jatuh dan lain sebagainya, itu diterima di tempat ini. Tidak ada satupun yang jadi penghalang untuk mereka datang di tempat ini. Semua diterima, semua sama. Karena itu Tuhan itu menampakkan dirinya, tanda kutip, dengan sebuah penglihatan oleh seorang hamba Tuhan yang kita juga baru tahu. Yesus itu datang di Banjir Rezeki pakai kaos dan celana jeans, nyantai, duduk-duduk di panggung gitu, nyantai. Ya karena memang konsepnya rumah Bapak. Kalau kita datang ke rumah orang tua kita kan kita enggak pakai batik toh. Kita enggak pakai celana panjang, pakai sepatu mantofel, terus ruapi kan enggak. Ya kita ya pakai kaos seperti ini, seperti apa adanya. Kita datang ke rumah Bapak kok. Yang penting kasih sayangnya, yang penting penerimaannya, yang penting tidak ada penghakiman. Anak itu sak nakal-nakalnya anak, pulang ke rumah bapaknya ya diseneni, tapi ya disayangi, gitu loh. Itu konsepnya di Banjir Rezeki. Terus pembicara tahun ini, hal yang mengejutkan saya adalah ketika Tuhan kirim banyak nabi-nabi yang saya tidak kenal sama sekali, tiba-tiba kepengen datang ke Banjir Rezeki. Saya kaget, kok enggak ke gereja lain tuh? Ada gereja yang rodok gede sidik itu di Caruban itu, gereja tua rodok gede, kok enggak ke situ gitu loh. Kenapa kok mampirnya malah di padang gurun yang namanya Banjir Rezeki? Kita ini kayak Yohanes Pembaptis gitu. Kok enggak mampirnya ke Bait Allah gitu loh? Kok mampirnya malah ke Banjir Rezeki? Saya juga enggak ngerti. Sampai tahun 2003 akhir, kita ini akan dikunjungi tiap bulan. Itu nabi-nabi dari bangsa-bangsa. Kaget saya. Beneran tak? Saya bilang gitu. Bener ini mau datang ke Caruban. Mau enggak? Mau, saya bilang gitu. Dan ternyata mereka, beberapa di antara mereka saya terkejut. Nabi-nabi besar yang saya kenal, nama-nama besar. Karena dulu saya pelayanan di Surabaya, di gereja-gereja raksasa itu. Mereka tuh hamba Tuhan yang sering khotbah di sana. Itu ada satu yang memang sangat sakti sekali menurut orang, ya memang sakti, memang sudah terbukti kenabian tajam. Itu sampai minta lagi tahun ini. Jadi sudah 3 kali beliau kesini. Saya bilang yang ketiga kali karena kita sudah punya jadwal, waduh maaf tidak bisa, tahun depan aja gitu. Sampai kepengen datang lagi. Saya sampai mikir, kok iso ya, saya bilang gitu. Apa sih daya tariknya Banjir Rezeki? Wong banyak orang aja yang memusuhi, ini malah nabi-nabi Tuhan itu malah kangen, kepengen datang lagi ke Banjir Rezeki. Ono apa nih sih? Gitu. Saya ini sampai bertanya-tanya seperti itu. Gitu. Dan ketika itu saya mendapatkan itu, wah saya bilang, wah Tuhan ini berarti konsepnya betul itu. Tuhan sudah suruhnya bener. Ini konsep family, dimana setiap orang diterima. Bahkan nabi-nabi itu, bahkan kalau saudara perhatikan, Yesus itu juga sering mampirnya di Betani, ya toh, di Betani ada Maria, Marta dan Lazarus itu. Itu keluarga, family gitu. Sering mampir di situ. Setiap pelayanan pulangnya mampir situ. Pelayanan kemana, mampirnya ke situ. Yesus itu kerasan ternyata di Banjir Rezeki. Karena itu tandanya adalah nabi-nabinya itu loh sampai ketagihan mau datang ke Banjir Rezeki lagi. Padahal PK-nya juga tidak besar, ya toh, kita seadanya. Tapi mereka itu melihat ada sesuatu yang berbeda yang kita bangun. Nah, yang mengejutkan lagi adalah mulai 2004 Tuhan berkata, nanti nabi-nabi itu tiap bulan saja. Sedangkan minggu yang lain yang khotbah adalah orang-orang yang di sini. Saya bilang, apa iso? Gitu. Nanti apa kata pendeta-pendetanya? Apa kata orang-orang luar? Banjir Rezeki sing khotbah kok urepe ndak karu-karuan. Begini. Lalu Tuhan cuma ngomong sederhana, kamu yang jadi bempernya mereka. Kaget saya. Oke. Saya sering jadi bempernya orang. Saya bela nih ada hamba Tuhan yang dipecat sama pendetanya, saya sendiri sekarang dimusuhi sama pendetanya. Oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan pasti ada pesan Tuhan tersembunyi yang mereka akan sampaikan. Dan saya sangat meyakini itu, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti saudara lihat 2024 banyak jemaat-jemaat yang tadinya cuma jemaat biasa akan muncul pengkhotbah. Dan kalau ini on the track sesuai dengan pesan Tuhan, maka tahun depan kita akan ngirim banyak penginjil ke pulau-pulau, banyak ngirim penginjil ke bangsa-bangsa. Dari mana? Dari Caruban. Dari Caruban itu siapa? Banjir Rezeki.
Kenapa di banjir rezeki? Karena di banjir rezeki itu adalah rumah Bapak. Setiap orang diterima, setiap orang yang pulang diterima. Ada orang yang datang habis dipulihkan minggat, ya enggak apa-apa. Wong kita ini rumah kok. Nanti kalau hancur lagi pasti balik lagi gitu. Itu biasa. Ya toh, anak yang bungsu tuh ya begitu itu kelakuannya, enggak apa-apa. Dan kita enggak sakit hati, wong kita memang bukan gereja kan. Dan saya tidak ambil keuntungan dari mereka kok. Mereka ya enggak pernah nyumbang, ya toh, enggak apa-apa. Tetapi setiap orang yang hadir, yang stand di banjir rezeki, hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan dia jadi berkat, dia bisa khotbah kemana-mana. Yang kedua, Alkitab berkata di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau di situ katakan tempat itu mention, kesannya seperti kita mati masuk surga, kita punya rumah sendiri. Tapi saya nangkapnya tempat itu bukan itu. Tempat itu dalam artian penerimaan. Di banjir rezeki, setiap orang yang punya masa lalu pasti punya masa depan yang bagus. Kita menerima, Bapak itu menerima. Di rumah Bapak, di rumah Tuhan, di banjir rezeki banyak tempat. Artinya apa? Kita menyiapkan banyak sekali ruang-ruang hati untuk menerima jiwa-jiwa yang datang, yang tertolak, yang tidak lagi dianggap oleh orang lain, datang ke banjir rezeki. Dan itu adalah konsep Tuhan sendiri. Kita cuma taat. Setiap orang yang hadir di banjir rezeki adalah orang-orang yang punya tempat di hatinya Tuhan. Bukan tempat di surga nanti. Di surga pasti, karena engkau terima Yesus. Tetapi kita adalah orang-orang yang punya tempat di hatinya Tuhan. Dan banjir rezeki adalah representasi dari hatinya Tuhan. Kita tidak berani nolak. Setiap orang yang melayani kita tidak boleh menghakimi. Setiap orang yang menyampaikan firman kita tidak boleh menghakimi. Karena apa? Kadang kita yang menghakimi lebih parah kondisinya daripada yang dihakimi. Betul tidak? Kadang ada orang yang ngomong, loh itu kenapa kok dikasih kesempatan khotbah? Dia kawin cerai loh. Dia kawan kawin terus loh. Betul kan? Tapi ketika saya lihat yang ngomong, yang gelarnya pendeta hamba Tuhan, saya bilang, kowe dhewe ra duwe iman, rawani apa-apa rawani, ngomongi dia yang berani menyampaikan firman walaupun kondisi hidupnya seperti itu. Saya ngomong, setiap orang itu punya masa lalu dan Anda tidak bisa menghakimi masa lalu. Ya toh? Jangan-jangan masa lalu yang nanti saya tunjuk untuk khotbah di banjir rezeki itu lebih kelam, gitu, menurut kamu. Tapi jangan-jangan masa depanmu yang menghakimi itu lebih kelam dari masa lalunya dia loh. Bahaya loh. Jangan sampai kita buat statement yang salah. Tuhan itu yang kamu ukurkan ke orang lain diukurkan ke kamu loh. Kamu menghakimi masa lalunya orang ini, nanti masa depanmu diukur Tuhan dengan masa lalunya dia. Lebih parah pasti. Makanya saya tidak berani, saya cuma taat Tuhan. Siapapun yang khotbah di depan, yang memang itu ditunjuk Tuhan, saya yakin, saya tidak berani menghakimi. Saya akan terima setiap firman yang disampaikan. Itu adalah pesan Tuhan. Dan Tuhan itu bisa berbicara lewat apapun. Lewat batu aja Tuhan bisa. Lewat keledai saja bisa. Mosok lewat manusia yang hidupnya hancur tidak bisa. Dia milik Tuhan paling berharga. Dan itu adalah nilai yang ada di banjir rezeki. Di gereja lain engkau tidak diizinkan untuk khotbah. Engkau akan diskors karena masa lalu hidupmu yang kelam, karena masalah-masalah dalam hidupmu yang terlalu berat. Tetapi di banjir rezeki, di rumah Bapakku banyak tempat. Dan hari ini saya meyakinkan saudara, ketika engkau datang ke banjir rezeki, tak kasih tahu satu hal, Tuhan punya tempat bagimu di dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati.